kamu, apa itu persekusi? Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan sistematis terhadap individu ataupun kelompok. Hal ini sering terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Tindakan ini bisa berupa penganiayaan fisik, pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi yang bertujuan untuk menyakiti atau menghancurkan yang dianggap berbeda. Apa penyebab persekusi? Dari berbagai kasus persekusi yang terjadi secara umum, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi, antara lain yaitu karena kondisi masyarakat yang mudah terprovokasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masyarakat tidak mendahulukan. Analisis kasus menggunakan rumus 5W1H. 1. What? Yaitu apa? 1. Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi dari penuntut umum. Kedua, kasusnya adalah pengeroyokan atau main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian korban. Ketiga, terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan negeri dan dipertegas oleh pengadilan banding. Keempat, MA menilai bahwa dakwaan pembunuhan pasal 338 KUHP tidak tepat, melainkan lebih tepat dakwaan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang kekerasan bersama di muka umum. Kelima, MA membebaskan biaya perkara kasasi sebesar 2.500 kepada terdakwa. Kedua, who atau siapa? 1. Terdakwa Wawan Setiawan, 24 tahun, penuntut umum proses kasasi yang mengajukan kasasi. Ketiga, Mahkamah Agung, Majelis Hakim Kasasi yang memutus menolak kasasi. Ketiga, when, kapan? 1. Berita dipublikasikan pada 16 September 2025. Kedua, amar putuskan kasasi tertanggal 9 Juli 2025. 4. Where, di mana? 1. Kejadian kriminal pengeroyokan terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB. 2. Proses kasasi di Mahkamah Agung, Jakarta, tempat MA berwenang. Kelima, why, mengapa? 1. Penuntut umum mengajukan kasasi karena menilai bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding kurang tepat menerapkan hukum. Menurut mereka, hukum pembunuhan pasal 338 lebih tepat dikenakan. MA menolak kasasi karena dari fakta persidangan tidak ditemukan niat pembunuhan. Awal konflik adalah menghentikan maling kambing, lalu motor korban dihentikan. Terjadi pemukulan dan korban meninggal. Jadi MA menyimpulkan dakwaannya lebih tepat menggunakan pasal pengeroyokan, pasal 170, daripada pembunuhan. Keenam, how, bagaimana? 1. Proses hukum. Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Rabari Bima. Kemudian banding, kemudian kasasi di MA. Kedua, MA melihat kembali fakta persidangan atau saksi keterangan surat, keterangan terdakwa, dan memutuskan bahwa tidak ada bukti keterlibatan niat pembunuhan. Ketiga, putusan kasasi memperkuat putusan pengadilan banding, sehingga vonis 10 tahun tetap dijalankan. Pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus tersebut. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama atau pengeroyokan. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kedua, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 406 KUHP tentang perusakan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Solusi pada kasus yang pertama ada penegakan hukum tegas. Terus
tindak dan pidanakan semua pelaku main hakim sendiri menggunakan pasal kekerasan atau penganiayaan atau pembunuhan agar ada efek jera. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi hukum. Beri pemahaman ke masyarakat bahwa tindakan vigilante adalah kejahatan dan ada jalur hukum yang harus ditempuh. Yang ketiga, ada perbaikan kepercayaan publik. Aparat harus cepat, responsif, dan transparan menangani laporan kejahatan agar masyarakat tidak merasa perlu bertindak sendiri. Keempat, peran tokoh masyarakat dan pencegahan konflik. Libatkan tokoh lokal untuk meredam massa dan mendorong penyelesaian melalui proses hukum. Yang kelima, akses dan keadilan diperkuat, yaitu mempermudah warga melapor ke polisi dan pastikan aparat hadir di daerah rawan. Solusi hukum. Penerapan pasal-pasal pidana, yaitu yang tepatnya menggunakan pasal KUHP seperti yang pertama, pasal 170 kekerasan bersama. Yang kedua, pasal 351 penganiayaan. Yang ketiga, pasal 338 pembunuhan. Lima menit kemudian. Ada apinya, ada apa ini, ada apa? Gak boleh main hakim sendiri, mending kita lapor ke polisi aja, yuk. Ayo.